Yang selanjutnya kita akan mempelajari fikih dalam Islam. Menurut bahasa, fikih berasal dari kata faqih, yang artinya mengerti, paham akan sesuatu atau pemahaman yang mendalam. Sementara menurut istilah, fikih merupakan bagian dari syariat Islam, yaitu pengetahuan tentang hukum syariat Islam yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat, mukallaf, dan diambil dari dalil yang terinci. Ruang lingkup fikih terdapat pada ilmu fikih. Adalah semua hukum yang berbentuk amaliyah untuk diamalkan oleh setiap mukallaf. Apa itu mukallaf? Mukallaf adalah orang yang sudah diberi tanggung jawab untuk melaksanakan ajaran syariat Islam dengan tanda seperti baligh. Berakal, bukan orang majnun, bukan orang gila. Sehat dan sudah masuk Islam, orang yang non-muslim belum. Selanjutnya, hukum yang mengatur dalam fikih Islam terdiri dari hukum taklifi. Apa hukum taklifi itu? Ialah tuntutan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap mukallaf yang berbentuk perintah untuk dikerjakan, dan terdapat juga berbentuk larangan untuk ditinggalkan. Yang termasuk hukum taklifi adalah wajib. Apa wajib? Wajib adalah diberi pahala yang mengerjakan dan diberi siksa yang meninggalkan. Haram, apa itu haram? Yang mengerjakan berdosa, yang meninggalkan berpahala. Yang selanjutnya adalah sunnah. Yang dikatakan sunnah adalah bila ia mengerjakan berpahala dan meninggalkan tidak berdosa. Yang selanjutnya adalah makruh, dibenci Allah, seperti makan yang berbau-bau. Dan yang selanjutnya adalah mubah, boleh saja. Seperti makan ya, boleh saja. Itu namanya makruh. Yang kedua adalah hukum wad'i. Hukum yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat atau penghalang. Yang termasuk hukum wad'i adalah sah, batal, sebab, syarat, dan penghalang. Yang selanjutnya adalah ibadah dan karakteristiknya. Kata ibadah berasal dari bahasa Arab abad, ya'budu, ibadatan, yang artinya penyembahan, pemujaan, pengabdian, kepatuhan, ketundukan, dan ketaatan makhluk kepada Khaliknya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan ibadah dalam arti luas adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridai Allah Subhanahu wa ta'ala, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Dasar hukum tentang ibadah dalam Islam. Dalam Al-Quran banyak ayat yang menjelaskan tentang dasar-dasar ibadah.
sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Yang selanjutnya adalah macam-macam ibadah. Ibadah ada mahdhah dan ada ghairu mahdhah. Yang pertama adalah ibadah mahdhah khusus. Apa yang dikatakan ibadah mahdhah? Ibadah mahdhah adalah ibadah khusus dalam bentuk praktik atau perbuatan yang menghubungkan antara hamba Allah Subhanahu wa taala melalui cara yang telah ditentukan dan diatur atau dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya salat. Dicontohkan oleh baginda Rasul. Beginilah salat. Usolli kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana aku salat. Kata baginda Rasul. Yang selanjutnya adalah ibadah khairu mahdhah secara umum. Adalah ibadah umum berbentuk hubungan sesama manusia dan manusia dengan alam yang memiliki nilai ibadah. Ibadah ini bisa berbentuk perbuatan atau perkataan. Selama tidak bertentangan dengan syariat dan diniatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala semata. Kita memberikan pertolongan kepada binatang. Hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk ibadah ghairu mahdhah. Demikianlah pelajaran kita fikih. Mudah-mudahan ya dapat kita mengerti. Mudah-mudahan Allah bukakan kita futuhal arifin tentang syariah Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.